نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت لي روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solehah, bagaimana puasa kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih semangat menjalankan puasa Ramadan ya. Tidak terasa kita sudah memasuki puasa hari ke-11. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran sampai dengan akhir bulan Ramadan nanti, dan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak soleh dan solehah, untuk menunggu waktu berbuka puasa sore hari ini, Bu Putri akan memutarkan video singkat mengenai kisah Nabi Muhammad SAW saat beliau menerima wahyu yang pertama. Kalian simak video berikut ini ya. Ketika usia beliau mendekati 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah atau mengasingkan diri dari kaumnya. Beliau biasa bertahanut di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur dengan membawa bekal air dan roti gandum. Gua Hiro merupakan gua kecil yang berukuran lebar 1,75 hasta dan panjang 4 hasta dengan ukuran zirah hadid atau ukuran hasta dari besi. Ketika usia beliau genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian semakin nampak dan bersinar. Di antaranya ada sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi, dan aku masih mengenalkan sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim nomor 2277. Kemudian di antara tanda lainnya adalah mimpi-mimpi beliau semakin jelas yang disebut dengan ru'ya asyalihah atau ru'ya asyadikoh, dan ini merupakan salah satu tanda kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mimpi yang benar adalah salah satu dari 46 tanda kenabian." Hadis riwayat Muslim nomor 2263. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, Al-Baihaqi mengisahkan bahwa masa ru'ya asyalihah berlangsung selama 6 bulan. Berdasarkan hal ini, maka permulaan kenabian dengan adanya ru'ya asyalihah terjadi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal, setelah beliau genap 40 tahun. Sedangkan wahyu dalam kondisi terjaga terjadi pada bulan Ramadan. Fathul Bari. Ketika uzlah beliau memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu turun wahyu pertama kepada beliau dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. 5. Itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril. Allah telah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Saat itulah dimulai tugas besar Nabi Muhammad yang mulia untuk membimbing umat manusia dalam agama Islam dimulai. Ya anak-anak, itu tadi video singkat mengenai kisah Nabi Muhammad saat menerima wahyu yang pertama. Jadi intisari dari video tersebut adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama pada saat beliau berusia 40 tahun. Kemudian wahyu pertama tersebut diterima oleh Nabi Muhammad pada saat beliau melakukan penyendirian atau menyendiri di Gua Hiro. Yang ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu tersebut tepat pada tanggal 17 Ramadan
13 tahun sebelum Hijriah. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya melalui malaikat Jibril. Dan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya anak-anak soleh dan solehah, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tadi adalah yang pertama, peristiwa turunnya wahyu yang pertama mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah yang kedua, hendaknya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sehari-hari karena di dalamnya berisi semua hal yang kita butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anak yang soleh dan solehah, demikian tadi Mutiara Ramadan yang dapat Bu Putri sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Putri mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Bu Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.